Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa Allah lah yang menciptakan semesta alam dan isinya, termasuk menciptakan manusia. Manusia pertama yang diciptakan Allah adalah Adam dan Hawa. Namun setelah keturunan Adam dan Hawa jatuh dalam dosa termasuk kita, masih adakah harapan untuk menjadi ciptaannya kembali? Jawabannya ada, yaitu di dalam Kristus Yesus kita ini diciptakan baru. Jadi kita disebut sebagai ciptaan barunya. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Saat teduh kita hari ini dari Mazmur 74 ayat pertama sampai 23. Saya akan membacakan bagi saudara dalam terjemahan TB2. Demikian sabda Tuhan. Ratapan karena bait suci yang runtuh. Nyanyian pengajaran Asaf. Mengapa ya Allah kau buang kami untuk seterusnya? Mengapa menyala murkamu terhadap kambing domba gembalaanmu? Ingatlah akan umatmu yang telah kau peroleh pada zaman purbakala, yang kau tebus menjadi bangsa milikmu sendiri. Ingatlah akan gunung Sion yang engkau diami. Ringankanlah langkahmu kepada reruntuhan yang sudah lama terlantar ini. Segala-galanya telah dimusnahkan musuh di tempat kudus. Lawan-lawanmu mengaum di tempat pertemuanmu dan telah mendirikan panji-panji mereka sebagai tanda. Kelihatannya seperti orang mengayunkan kapak pada kayu-kayuan yang lebat. Dan ukiran-ukirannya seluruhnya mereka palu dengan kapak dan beliung. Mereka menyulut tempat kudusmu dengan api. Mereka menajiskan tempat kediaman namamu sampai rata dengan tanah. Mereka berkata dalam hatinya, baiklah kita menindas mereka semuanya. Mereka membakar segala tempat pertemuan Allah di negeri ini. Tanda-tanda untuk kami tidak kami lihat. Tidak ada lagi nabi dan tidak ada di antara kami yang mengetahui sampai berapa lama. Berapa lama lagi ya Allah lawan mencela dan musuh menista namamu terus-menerus? Mengapa engkau menarik kembali tanganmu dan menaruh tangan kananmu di dada? Namun engkau ya Allah adalah rajaku dari zaman purbakala. Kau melakukan penyelamatan di atas bumi. Engkaulah yang membelah laut dengan kekuatanmu dan memecahkan kepala ular-ular naga di atas muka air. Engkaulah yang meremukkan kepala-kepala lewiatan dan memberikannya menjadi makanan penghuni-penghuni padang belantara. Engkaulah yang membuka mata air dan sungai. Engkaulah yang mengeringkan sungai-sungai yang biasanya terus-menerus mengalir. Milikmulah siang, milikmulah juga malam. Engkaulah yang menaruh benda penerang dan matahari. Engkaulah yang menetapkan segala batas bumi. Musim kemarau dan musim hujan, engkaulah yang membuatnya. Ingatlah bagaimana musuh mencela engkau, dan bangsa yang bebal itu menista namamu. Janganlah berikan nyawa merpatimu kepada binatang liar. Janganlah lupakan terus-menerus nyawa orang-orangmu yang tertindas. Pandanglah kepada perjanjian, sebab tempat-tempat gelap di negeri ini penuh sarang-sarang kekerasan. Janganlah biarkan orang yang terinjak-injak pulang dengan merasa malu. Biarlah orang sengsara dan orang miskin memuji-muji namamu. Bangunlah ya Allah, belalah perkaramu. Ingatlah bagaimana ingatlah bagaimana orang bebal mencela engkau sepanjang hari. Janganlah lupa suara lawanmu, kegemuruhan pemberontak-pemberontak yang kian menderu-deru. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mengaku percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka hal itu adalah pengakuan karena keputusan pribadi. Keputusan pribadi untuk percaya dinyatakan dengan kalimat, aku percaya. Namun setelah menjadi percaya, menjadi milik Yesus Kristus, kita tidak pernah dibiarkan percaya seorang diri, atau kita dibiarkan menyendiri. Tapi kita dijadikan satu dengan milik Tuhan lainnya yang disebut umat atau jemaat.
Karena itulah jemaat atau umat itu digambarkan sebagai tubuh Kristus, di mana satu sama lain saling terhubung dan terkait yang namanya komunitas atau komunal. Mazmur 74 ini mengungkapkan adanya ratapan umat secara komunal bersama-sama, sama-sama meratapi hancurnya bait suci yang kemungkinan rusak pada zaman Raja Antiochus Epiphanes atau ketika bait Allah dihancurkan bangsa Babel. Bait suci bagi umat Allah pada waktu itu bukan sekedar bangunan atau gedung, tetapi simbol di mana Allah hadir dan diam di antara umat. Dengan hancurnya bait suci, sama dengan hancurnya simbol utama dalam hidup umat. Menariknya, teriakan mohon pertolongan yang disampaikan seolah-olah lenyap begitu saja di bawah angin. Allah sepertinya diam, digambarkan dengan kalimat, "Mengapa engkau menarik kembali tanganmu, menaruh tangan kananmu di dada?" Apakah jika Allah tampak diam, lalu umat secara komunal mencari jalan lain atau jalan pintas? Jawabannya tidak, saudara. Dari Mazmur 74 ini, saat teriakan minta tolong dan doa-doa kita tampaknya sia-sia, kita masih diajar oleh firman Tuhan bahwa Allah tidak pernah mengingkari perjanjian yang kekal. Kita sudah membacakannya sebelum ibadah, ya. Kita diajari memelihara perjanjian kekal yang telah Allah ikat dengan umatnya. Nah, keyakinan bahwa Allah tidak akan pernah tidak setia terhadap perjanjian kekalnya, inilah yang menjadi dasar untuk terus berharap. Dan berharap pertolongannya terus-menerus seperti yang diajarkan Mazmur 74. Kita diajarkan untuk tidak menyerah pada keputusasaan, melainkan berpegang pada karakter Allah yang setia sejak zaman purbakala. Jadi kalau ada di antara kita yang mulai lemah, mulai putus asa menghadapi persoalan komunal, marilah kita mengingat kembali perjanjian kekal Allah. Dia setia pada janjinya dan Tuhan tidak akan pernah mengingkarinya. Memang berat, tapi jangan pernah berhenti untuk terus berharap dan memohon belas kasihannya. Selamat ulang tahun Eugenio Mahendra Harbali, Tuhan memberkati.